Ratusan warga menyerbu bazar sembako di Balai Desa Panggung Rejo, Kecamatan Sukoharjo, Pringsewu pada Senin pagi. Panitia menjual beras, mie instan, kecap, dan minyak goreng. Masing-masing produk itu dijual Rp2.000 per bungkus. Saling berdesakan antar warga pun tak terhindarkan karena khawatir tidak kebagian. Warga yang antri telah menerima kupon yang dibagikan sehari sebelumnya oleh pamong desa. 2.000 rupiah. Ya, cuma dapat satu. Apa aja sih paketnya tuh? Yang dari sini ada beras, ada minyak, ada kecap, ada super mie, macam-macam lah mas. Tergantung kita yang ngambil. Oh ini itu ngambil apa? Minyak Goreng. Iya. Kenapa kok ngambil minyak goreng, nggak ngambil beras? Enggak, minyak aja yang enggak punya. Penjualan sembako murah ini digelar oleh TNI Pringsewu. Uang yang terkumpul dari hasil penjualan sembako akan diberikan ke Yayasan Anak Yatim Piatu. Seperti ini karena nanti hasil dari penjualan pagi hari ini itu semua nanti kami salurkan ke Yayasan Panti Asuhan yang ada di daerah Pringsewu. Terus harapannya seperti apa sih Bu dari kegiatan ini Bu? Harapannya supaya kegiatan ini nanti dapat berkelanjutan terus dan bisa memberikan manfaat untuk masyarakat di lingkungan sekitar. Jadi dengan berbagi kita mensejahterakan juga masyarakat yang ada di sini. Warga berharap penjualan sembako murah serupa rutin digelar, termasuk dari instansi lain. Pasar murah membantu meringankan pengeluaran warga yang sedang dilanda sulit ekonomi pasca pandemi dan dampak kenaikan harga BBM. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Pembangunan Tugu Patung Penari Wanita di Simpang 3 Desa Panaragan Jaya Utama, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat oleh Dinas PUPR menuai polemik. Pembangunannya dianggap tidak sesuai adat dan filosofi daerah. Sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh adat mempertanyakan landasan sejarah ke Dinas PUPR dan Pemda yang membangun patung penari wanita di Tulang Bawang Barat. Selain itu juga, tidak ada papan penjelasan nilai proyek pembangunan patung. Menurut para tokoh, pembangunan ikon daerah seharusnya mengedepankan kearifan budaya lokal. Apalagi kabupaten ini memiliki sejarah kerajaan Tulang Bawang. Pemerintah daerah diminta mengkaji terlebih dahulu dengan para tokoh. Sebelum dibangun perlu dimusyawarahkan dengan masyarakat adat pada khususnya dalam wilayah ini. Apakah dalam marga Boy Bulan maupun dalam marga Tegamoan. Ini kan wilayahnya kan wilayah Waikiri, wilayah Tulang Bawang Barat. Wilayah Waikiri artinya perlu kesepakatan dengan masyarakat. Karena Tugu itu tentu sekali akan melambangkan bagaimana pola kehidupan masa lalu. Putri yang sedang menari itu siapa putri itu kan belum jelas. Karena dia belum jelas apakah kita perlu untuk mengerjakan satu pekerjaan yang tidak jelas. Pihak Dinas PUPR Tulang Bawang Barat menyatakan tak perlu berkoordinasi dengan tokoh masyarakat terlebih dahulu karena proses pembangunannya sudah melalui perencanaan yang matang. Upaya kita Dinas PU selalu sebelum teken kontrak selalu ada kita kumpulkan karena untuk membahas pelaksanaan teknis dan metode kerjanya. Nggak harus seperti itu. Kawasan destinasi wisata itu tidak harus berembuk dengan masyarakat, kecuali ada lahan masyarakat yang dipakai. Itu kan lahannya punya Pemda, jalan punya Pemda. Meski ada sejumlah penolakan, Dinas PUPR tetap meneruskan pembangunan tugu patung bernilai lebih dari 1 miliar itu. Patung penari wanita akan jadi ikon baru di kawasan wisata Ulun Nuri, Tulang Bawang Barat. Ardi Yohaba melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Cuaca ekstrim, angin kencang dan gelombang tinggi menyebabkan nelayan payang kehilangan penghasilan. Mereka tak memasang jaring payang karena saat cuaca ekstrim, hasil tangkapannya menurun drastis. Salah satu pusat pangkalan nelayan payang di Pantai Sukaraja, Kecamatan Bumiwaras, Bandar Lampung. Sekitar sejak 3 pekan lalu, tempat ini sepi nelayan payang. Padahal jika cuaca normal, puluhan nelayan payang mencari ikan dari pantai ini.
Sebagian nelayan Payang beralih mencari ikan dengan perahu. Namun karena gelombang tinggi, mereka tidak berani melaut terlalu jauh. Sebagian nelayan Payang memilih libur mencari ikan dan memanfaatkan waktu liburnya untuk memperbaiki alat tangkapan ikan. Udah ada lah sekitar 6 bulanan, Pak. 6 bulan? Tapi parah ini semingguan ini ya, Pak? Iya. Agak menurun ya, Pak? Iya. Ini rendah-rendah main. Ngaruh nggak sih, Pak, kayak gini, Pak? Ngaruh masih bisa usaha. Usaha, tapi dibandingin ini masih mending kemana ya, Pak, sebelum ada angin gitu ini? Iya. Udah berapa lama sih, Kang, kayak gini, Kang? Cuaca kayak gini, Kang? Ini 2 bulan lebih. 2 bulan lebih. Ngaruh nggak sih, Kang, sama pendapatan kita ikan-ikan? Tapi ini sepi, Kang, ya? Biasanya kan rame yang turun semua ya? Iya. 5 tahun lagi kan ya. Kan nama kita, kan? Nelayan Payang di Pantai Sukaraja bekerja secara berkelompok yang beranggota hingga 10 orang. Mereka menebar jaring besar ke tengah laut menggunakan perahu dan kemudian jaring ditarik dari daratan bibir pantai. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Gelombang arus mudik Natal dan Tahun Baru melalui Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan tahun ini diperkirakan lebih ramai dibanding tahun lalu. Ini karena warga sudah bebas melakukan perjalanan jarak jauh dan mudik tanpa syarat seperti syarat vaksinasi dan PCR seperti tahun lalu. Menjelang arus libur Natal dan Tahun Baru, PT ASDP Cabang Bakauheni Lampung Selatan mengantisipasi lonjakan penumpang dengan menyiapkan 63 unit kapal Roro. 7 dermaga akan dioperasikan melayani penyeberangan Selat Sunda dengan rincian 6 dermaga reguler dan 1 dermaga eksekutif. 1 kapal Roro ukuran besar yang dapat mengangkut hingga 860 kendaraan disiagakan di Pelabuhan Bakauheni. Puncak arus mudik diperkirakan pada 23 dan 24 Desember, sedangkan arus balik pada 2 Januari mendatang. Pihak ASDP menambah jumlah loket penumpang pejalan kaki dari 18 jadi 23 unit, untuk motor dari 4 jadi 10 loket, sedangkan untuk mobil dari 17 jadi 24 unit. Kita juga lakukan penambahan yang biasanya hanya sekitar 700 sampai 800 personel dibagi 3 shift. Nanti di Nataru dengan tambahan dari helper, kemudian dari petugas kepolisian, dari TNI, itu nanti jumlahnya sekitar menjadi 1053. Untuk mengantisipasi kendaraan yang membludak, ASDP juga menyiapkan kantong parkir yang mampu menampung hingga 6.300 mobil. Selama arus mudik dan balik Nataru, ASDP melibatkan lebih dari 1.000 petugas dari berbagai instansi untuk melayani penumpang serta pengamanan. Haris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.